Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada aspek kehidupan di dunia yang tidak tersentuh dengan hukum Islam. Karenanya Islam ini juga undang-undang dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bernegara. Ini ada kisah yang menarik. Sekitar era 80-an, Amerika dipimpin oleh Presiden Nixon. Suatu ketika Presiden Amerika ini mau berbicara tentang Islam. Akhirnya dia menyuruh intelijen Amerika memberikan kajian tentang Islam. Ternyata kajian yang disampaikan oleh intelijen ini panjang sekali. Akhirnya Presiden Nixon ini memanggil penasehatnya, Profesor Robert Crane atau Robert Greene. Dia seorang pakar undang-undang, pakar konstitusi Amerika, penasehat presiden, dan juga penasehat Dewan Keamanan Nasional Amerika. Akhirnya dia mempelajari Islam sebelum membuat laporan kepada presiden, dan sering mendatangi acara-acara pengajian keislaman di mana-mana, acara-acara kuliah Islam. Akhirnya apa? Dapat beberapa hari Robert Crane ini menyatakan masuk Islam, dan keislamannya sangat populer di Amerika Serikat pada waktu itu, dan mengganti namanya menjadi nama Al-Faruq. Setelah masuk Islam, dia ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Kata dia, saya ini belajar tentang undang-undang dan konstitusi di perguruan tinggi. Setelah dibandingkan dengan Islam, ternyata ajaran Islam itu semuanya undang-undang, semuanya konstitusi. Lalu kata dia, saya belajar tentang konstitusi dan undang-undang di Harvard University selama 3 tahun, dan tidak pernah menjumpai kosakata keadilan dalam undang-undang Amerika. Gak pernah menyinggung. Sementara di dalam Islam, keadilan ini termasuk ajaran penting. Akhirnya dia masuk Islam, saudara-saudara, dan mengganti namanya dengan nama Al-Faruq. Mengapa diberi nama Al-Faruq? Katanya meneladani Sayyidina Umar Al-Faruq, karena beliau merupakan khalifah yang menjadi simbol keadilan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika beberapa waktu kemudian ada seorang profesor Yahudi. Profesor ini membicarakan Islam dan kaum muslimin. Dia gak percaya pada Islam. Dia juga ahli undang-undang waktu itu. Profesor ini ahli undang-undang. Akhirnya oleh Profesor Robert Greene ini ditantang dia. Saya mau tanya sama kamu, undang-undang Amerika tentang warisan seberapa tebal? Kata dia, lebih 8 jilid undang-undang Amerika. Lalu kata Greene ini, kalau kamu saya kasih undang-undang warisan tidak sampai 10 baris, kira-kira kamu percaya apa enggak pada Islam? Lalu Profesor Yahudi itu oleh Robert Greene dikasih ayat-ayat tentang warisan yang tidak sampai 10 baris. Kemudian ayat itu dipelajari oleh Profesor Yahudi itu. Dapat 1 minggu, Profesor Yahudi itu menjumpai Profesor Greene dan dia menyatakan masuk Islam. Mengapa? Kata Profesor Yahudi itu, ini ayat warisan gak mungkin buatan manusia. Akal manusia tidak mampu meneliti semua ahli waris
sampai semuanya dapat secara adil seperti ini. Ini pasti dari Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, saudara-saudara, ini artinya bagaimana? Bahwa Islam itu semuanya adalah undang-undang. Dan Islam ini, undang-undang di dalam Islam itu juga berarti keadilan. Dan ini lagi, kita harus tunduk pada hukum Islam, termasuk hukum apapun. Juga hukum warisan. Undang-undang tentang warisan sangat jelas di dalam Al-Quran. Itu harus kita ikuti. Dan tidak boleh orang tidak ikut ajaran Islam tentang warisan atau apapun. Saya rasa seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.